Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabi Food. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait materi APBN. Ya, masuk. Kenapa kawan? Ya, duduk. Oke, Zauhara Naziha. Ini sudah ibu layangkan kan surat panggilan orang tua, tapi sampai detik ini orang tua kamu tidak hadir. Di catatan absensi sudah seminggu terakhir, bahkan lebih ini, kamu tidak masuk tanpa keterangan. Bahkan hari ini kamu terlambat. Ini jam sudah menunjukkan pukul 8:30, padahal kita masuk jam 7:15. Coba ceritakan pada ibu apa yang terjadi pada kamu. Saya minta maaf ya Bu, kesalahan saya dari kos saya sampai ke sekolah, saya jalan kaki. Orang tua saya di luar kota, saya di sini ngekos. Biasa saya dikirimi 3.500.000 sama orang tua saya dari 2 bulan. Biasanya sih cukup, bulan-bulan biasa itu cukup Bu. Tapi 2 bulan terakhir ini saya agak kesulitan untuk mengelola keuangan saya. Jadi saya kurang uang untuk ongkos ke sekolah, saya nggak ada uang. Oh, jadi kamu ngekos, terus orang tuanya di luar kota. Kamu setiap bulannya dikirimi uang 3.500.000. Itu untuk keseluruhan dan ongkos kamu ke sekolah. Biasanya bulan-bulan yang lalu cukup. 2 bulan terakhir ini kekurangan. Kamu tahu penyebabnya kira-kira apa? Karena saya bolos, lalu nggak tahu bisa mengelola keuangan. Oke, ya jadi begini ya Zauhara ya, kamu sudah diamanahkan nih sama orang tua kamu untuk sekolah di sini, ya sekolah di kota, ya diberikan uang bulanan 3.500.000. Ibu rasa kalau 3.500.000 itu sudah cukup untuk ukuran anak sekolah seperti kamu ya. Artinya kenapa kok bulan-bulan yang lalu itu bisa cukup, 2 bulan terakhir ini tidak cukup, bahkan kamu ke sekolah saja harus berjalan kaki. Ibaratnya seperti inilah ya nak ya. Jadi kalau negara juga memperlakukan hal yang sama dengan kamu, negara itu punya APBN, anggaran pengelolaan belanja negara. Kalau misalnya pengelolaan keuangannya kacau sama yang seperti kamu lakukan, kira-kira negara bisa kacau nggak? Ibaratnya seperti itu, ya. Nanti akan banyak kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, jalan tidak terbangun, fasilitas umum tidak terbangun, seperti itu ya nak ya. Ibarat sebuah negara, kamu adalah menteri keuangannya sekaligus presidennya, si pengambil kebijakan sekaligus pengelola keuangannya. Jadi bagaimana kamu mengatur keuangan tersebut untuk kedepannya? Ini sudah akhir bulan ya, artinya kedepannya akan ada uang masuk lagi, itu dikelola dengan baik. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, mana biaya yang tidak wajib dikeluarkan, itu bisa ditunda. Minggu ini karena orang tua kamu di luar kota, oke saya maafkan karena alasan kamu seperti ini, tapi saya tidak mau tahu lagi untuk bulan depan ya, saya ingin melihat kamu dapat mengelola keuangan dengan baik. Oke, itu aja Zauhara. Paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan kamu duduk ya, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama, kamu bisa belajar dari kesalahan ini. Oke ya, terima kasih ya nak ya. Yuk silakan duduk. Dari cuplikan video tersebut bisa kita simpulkan bahwa generasi muda kita masih belum bisa merencanakan keuangan dan mengelola keuangannya dengan baik. Saya, Norma Siti Aisyah, MPD, Guru Mata Pelajaran Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SMK Negeri 1 Bandar Lampung akan berbagi praktik baik terkait materi APBN. Sederhananya, APBN adalah uang saku negara yang digunakan untuk membiayai segala aktivitas pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pemberian bantuan sosial.
APBN terdiri dari 3 komponen utama. Pada komponen pertama, pendapatan negara terdiri atas pajak dan bukan pajak. Pada komponen yang kedua, belanja negara terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja transfer. Pada komponen ketiga, yakni pembiayaan, terdiri atas defisit dan surplus. APBN memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya, yang pertama, membiayai pembangunan nasional. Yang kedua, menstabilkan perekonomian. Dan yang ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan. Mengapa APBN penting? APBN sangat penting karena yang pertama, mengarahkan pembangunan negara. Yang kedua, mencerminkan prioritas pemerintah. Dan yang ketiga, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam APBN. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, mengawasi penggunaan APBN. Dan yang ketiga, menyampaikan aspirasi. APBN adalah jantung keuangan negara. Rencana anggaran ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan selama 1 tahun. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting. Dengan pemahaman yang baik dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, pengelolaan APBN dapat menjadi lebih efektif dan lebih akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.